Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini. Di video kali ini bisa membahas kita akan bahas mengenai pengalaman sablon cup ya, usaha sablon cup plastik. Pengalaman aku sablon cup plastik awalnya dulu operan sama orang karena belum punya alatnya ya. Untuk beli alatnya itu kan lumayan juga harganya, sementara kalau kita nggak bisa menggunakannya sama aja. Makanya untuk mencari pasar dulu, mencari orang yang order sama kita dulu dengan cara ya kita operan. Harga operan ya kita dapat selisihnya 50.000, 100.000 jadilah gitu. Karena operan kan kita hanya memasarkan aja, kemudian orang lain yang mengerjakan. Kita tinggal menerima hasilnya aja dan dapat yang namanya selisihnya, keuntungannya. Itu yang pertama kali. Berselang kira-kira ya beberapa bulan lah, setelah itu barulah mulai mencoba membeli alatnya. Untuk alat yang pertama, alat yang manual dulu ya, alat sablon yang manual. Itu perkiraan harganya kemarin tuh sekitar hampir 3 jutaan untuk alat sablon manual. Kemudian kendalanya lagi di situ, alat udah ada sementara belum punya keahlian untuk menyablon. Kendalanya di situ. Jadi orderan itu udah pada masuk, banyak masuk, orang udah pada nanyain semua, udah siap belum, sementara nyablonnya juga masih amburadul, masih bleber sana bleber sini, hasil sablon nggak bagus ya, rontok lah, macam semuanya lah. Itu untuk ngerjainnya aja cuman order 500 piece itu nggak siap 2 hari. Memang kacau untuk pertama-tama kali nyeting alat tuh dari pagi sampai maghrib, nggak bener juga, masih bleber terus. Nah, itulah kendalanya yang bagi pemula untuk nyablon cup plastik yang belajar secara otodidak, belajar hanya dari melihat dari YouTube, melihat dari internet ya, cuman belajar dari situ. Butuh waktu memang yang cukup lama sehingga bisa mahir saat sekarang ini. Itu yang pertama ya, untuk pertama kali pengalaman nyablonnya. Dan memang butuh waktu dan butuh ketelitian dan ketekunan untuk belajar nyablon nih. Beda ketika kita kursus ya, karena ada juga kursus nyablon bayar sekian juta nanti diajari sampai bisa. Kalau mau secara instan ya seperti itu, kita harus mengeluarkan uang sekian juta, kemudian kita belajar, kita dapat ilmunya, kemudian kita terapkan. Sementara kalau yang otodidak ini yang harus berjibaku sama kegagalan gitu, yang gagal coba lagi, gagal coba lagi, sampai stres sendiri. Cuman disitulah namanya lika-liku jerih payah kita memang benar-benar merasakan susahnya di situ. Cuman kita lebih kuat gitu di situ ya. Ketika kok ada kendala, ketika kita bayar sekian juta, kemudian ada kendala ya, nanti bingung sendiri, pusing, udah bayar sekian kok masih kayak gini juga ya, masih bleber juga, udah bayar sekian, udah diperbaiki seperti ini step-stepnya, step by stepnya, tapi kok masih gagal juga gitu kan. Setelah itu kita asik nanya lagi sama tempat kursusnya kan gitu kan, istilah kita masih bergantung sama orang lain. Sementara kalau kita udah didak, kita belajar sendiri, kita renungan sendiri, nah kita kira-kira kendalanya di mana, cara ngatesnya seperti ini, kita jadi lebih paham. Otomatis ketika ada kendala, sedikit saja kendala, misalkan tulisan itu berbayang ya, tahu dan ini harus seperti ini, settingnya udah tahu semua. Kemudian yang kedua, kalau kita mau usaha sablon cup plastik ini ataupun sablon cup ataupun sablon plastik ya, kita harus punya medianya ya. Karena kalau untuk online, zaman sekarang zaman online ya, dan aku sekarang ini juga sistemnya online. Orang order itu sebagian orang kalau mau datang, yang dekat-dekat sini datang nggak apa-apa, sementara yang jauh
bisa secara online, order secara online. Nah, kita harus punya medianya. Medianya itu apa? Biasa yang kita pakai bisa Facebook, bisa Instagram, Twitter, dan lainnya sebagainya yang kira-kira kita punya di HP dan kita sering menggunakannya dan paham ya. Kalau punya aku biasanya Instagram. Bisa dicek ya Instagram Sablon Cup PKU namanya. Yang di situ ya banyak sekali ya gambar-gambar. Kita harus buat gambar itu di foto bagaimana supaya fotonya kelihatan bagus, kemudian orang yang mau order itu tahu, paham gitu kan. Oh, si ini memang jualan sablon cup atau sablon plastik. Kemudian kalau banyak fotonya, kemudian tampilan juga lebih profesional, orang itu lebih mudah percaya. Karena ketika kita jualan online itu gimana caranya supaya orang yang melihat produk kita, orang yang melihat Instagram kita, orang yang melihat Twitter, orang yang melihat Facebook kita itu percaya ini. Kalau baru lihat, ditengok fotonya cuma sedikit, kemudian deskripsi bio Instagram kita juga acak-adut, ya gimana orang mau percaya? Orang nggak mau transfer gitu. Tapi ya, ada solusinya juga. Kenapa? Gimana supaya Instagram kita terlihat biasa gitu kan, tapi orang tetap mau transfer? Ada solusinya nanti. Kita bahas dulu yang Instagram ini ya. Instagram ini kita harus buat percaya mereka ya melalui deskripsi, kemudian nanti misalkan ada testimoni, ya itu juga bisa menguatkan kepercayaan Instagram kita, menguatkan kepercayaan kalau kita ini benar-benar seorang pengusaha sablon cup plastik ataupun sablon plastik. Sehingga ketika dia WA kita gitu, kemudian order, kemudian mereka langsung mau transfer ya. Jadi ada testimoni terlebih dahulu di story misalkan gitu, ataupun di postingan bisa juga, kemudian terlihat lebih profesional. Kalau mereka juga tidak mau transfer secara langsung melalui transfer bank dari WA, teman-teman bisa juga menggunakan solusi marketplace. Ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Yaudah, kalau mereka ragu kan gitu kan, ada sebagian memang ada yang ragu, ada sebagian mereka percaya langsung membayar secara cash, ada yang DP juga, dan ada yang mereka ragu. Tiga tipe konsumen dia. Ada yang percaya langsung 100%, ada yang kurang percaya tapi mereka mau DP gitu, ada yang mereka nggak percaya. Nah, gimana caranya supaya mereka yang nggak percaya mau order ya? Yaitu caranya dengan menggunakan marketplace. Misalkan Shopee, yang aku pakai Shopee ya. Ya udah, arahkan mereka ke Shopee, udah mereka jauh lebih percaya karena di Shopee itu ketika orang transfer nggak masuk ke rekening kita, masuk ke rekening Shopee. Ketika barang itu telah sampai, barulah masuk ke rekening kita gitu. Jadi tingkat kepercayaan mereka itu jauh lebih tinggi gitu. Yang sebelumnya belum percaya jadi lebih percaya. Itu ya. Yang kedua tadi, jadi memang kalau untuk usaha yang secara online seperti sablon cup, sablon plastik, dan lain sebagainya, karena di sini aku membahas tentang sablon cup ataupun sablon plastik yang berbahan plastik, ya kita harus membuat, namanya pengusaha online ya, harus membuat suatu media yang bisa dipercaya oleh mereka para konsumen yang datang ke Instagram kita. Oke, mungkin itu ya informasi ataupun share pengalaman sablon cup plastik yang mungkin bisa menjadi informasi lah ya, informasi yang mungkin bisa berguna atau tidak ya, nggak tahu lah, tergantung yang menonton ini nanti. Kalau berguna ya alhamdulillah, bisa di like ya, bisa di like. Kalau kurang berguna ya mungkin bisa tonton video yang lainnya. Video-video lainnya juga masih banyak. Oke, mungkin hanya itu. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.